bukan pelaku, tapi adalah tema. Maksudnya adalah tema, ya. Kemudian topik and supporting sentence. Nah, hampir mirip, tapi kalau misalnya itu mengacu pada noun, kalau ini general. Topik sentence itu adalah topik yang dibuat dalam satu kalimat. Dia itu adalah bisa jadi main idea atau ide utama atau dia definite opinion opini yang pasti tentang sesuatu yang dibicarakan dalam teks atau informasi yang mengacu pada isi kemudian direction for the reader. Masih ingat tidak? Kalau misalnya itu sentence itu bisa membimbing para pembaca untuk mengerti secara langsung dari isi cerita atau memprediksi. Kemudian itu bisa ditemukan pada beberapa kalimat awal dan fungsinya bisa sebagai controlling idea. Jadi sehingga idenya tidak berputar-putar kemana-mana. Misalkan tadinya awalnya berbicara tentang yang terjadi pada plot, tiba-tiba materinya berubah tentang kesulitan yang terjadi pada ekonomi memburuk atau apa kesulitan ekonomi. Itu kan berarti tidak sama. Idenya tidak terkontrol. Kemudian bisa juga berisi tentang the whole text. Jadi segala yang diceritakan dalam teks seperti itu. Sedangkan supporting sentence itu bisa berisikan detail atau supporting explanation, bisa juga illustration, bisa reason, bisa examples. Jadi ketika dia menjelaskan sesuatu tentang alasan atau ilustrasi tentang suatu yang terjadi dalam teks, maka ia adalah fungsinya sebagai supporting sentence. Dicatat ya? Oke. Ini tujuannya adalah kalau misalnya baca teks, itu yang dilihat pertama topiknya dulu. Ini tentang apa? Ini tentang apa? Kita lihat dulu biasanya topik ada di topik seperti apa tadi dibilang ya kan? First, jadi beberapa kalimat awal. Kemudian supporting sentence-nya apa? Kemudian conclusion-nya apa di paling belakang. Nanti ini berguna ketika ujian. Karena soal reading itu banyak sekali. Teksnya banyak sekali. Dan tidak akan cepat untuk membaca semuanya. Ya, jadi kalau misalnya belum lihat topiknya aja, kemudian topik sentence-nya apa, seperti itu. Makanya ada reading for the geese, seperti itu. Ya. Itu dua kali titiknya. Makanya ada dua. Sebenarnya sama aja satu. Udah ya? Oke. Sekarang kita ke contoh dari topik sentence. Misalkan di situ the Bermuda Triangle is area to be avoided. Jadi segitiga Bermuda adalah area yang harus kita hindari. Kemudian di sini adalah major, ada minor. Minor itu adalah supporting sentence yang lebih spesifik seperti itu. Kalau misalnya major itu lebih general atau lebih umum. Nah, di situ contoh-contohnya. Ini minor. Spesifik kan? Dia tanggal. Ada tanggalnya. Kemudian ada tahunnya. Tentang. Terus kemudian ini ada
setiap kalimat itu belum memiliki dua hal tersebut, major atau minor sentence. Kadang dia cuma ada minor aja, seperti yang di sini kan. Cuma ada minor ya. Dia cuma ada minor supporting sentence. Minor supporting sentence. Kalau misalnya di beberapa teks itu ada cuma major aja. Ada juga yang keduanya. Seperti itu. Nah, pada ngantuk ya. Capek ya. Sore. Oke. Enggak ada yang ngantuk. Itu di kelas di sebelah. Itu. Kelas di sebelah itu enggak ada yang ngantuk. Semuanya di sini enggak ada yang ngantuk. Terus di sini, example lagi. What is the topic noun? The topic sentence. The topic sentence from the text. Kemudian supporting sentence yang mana? Kita lihat di sini. Supporting sentence yang mana? Topic sentence yang mana? Ingat. Usually placed in the first few sentence. Berarti Freddy is shy. Jadi Freddy orang yang pemalu. Kemudian penjelasannya party in a corner by himself all night. When he is in a crowd, you would never notice him. When you talk to him, he looks at the ground and stammer out one word replies. He never speaks in class, and I've never seen him talk to a girl. He is a nice person, but few people ever get to know him. Jadi dia tentang Freddy yang sangat pemalu. Gimana kalau dia di party? Dia duduk di pojok sendirian. Kemudian kalau di keramaian dia nggak pernah ada yang memperhatikan atau mempedulikan. When you talk to him, he look at the ground, stammer out one word replies. Apa itu? Stammer out itu seperti gagap kayak gitu. Terus sudah kayak gitu. He never speaks in the class. Dia selalu diam di kelas. Kemudian dia tidak pernah berbicara dengan perempuan atau cewek. He's a nice person, but few people ever get to know him. Dia orang yang baik, tapi dia cuma kenal beberapa orang aja, atau dia cuma punya teman sedikit. Nah, jadi supporting sentence yang mana aja? At party, visit, in the corner by all night. Itu major atau minor? Penjelasannya kan ada dua kategori. Ada kategori yang spesifik, minor, supporting. Kalau penjelasannya general atau secara umum dia disebut major supporting. Seperti yang dicontohkan pada diagram yang sebelumnya. Kalau minor itu misalnya tentang tanggal. Nah, kalau yang ini major berarti. Jadi ini adalah contoh supporting sentence yang major akhir, tapi dia tidak punya minor supporting sentence atau minor explanation. Ada pertanyaan? Ya. Pokoknya intinya seperti itu. Kalau minor itu spesifik. Contohnya tanggalnya kayak gitu, tahunnya, bulannya, tepat gitu. Dijelaskan lebih detail, lebih rinci. Itu minor. Tapi kalau major itu secara umum aja. Ini kan gak dijelasin kan? In the corner by himself, tapi nggak dikasih tahu kan? Duduknya di kursi kayak gitu, nomornya apa, terus ngapain aja. Tapi kan cuma di sini aja. Kayak gitu, cuma dijelasin duduk di pojok, ya sendirian, panjang malam, kita nggak tahu kan, panjang malam itu sampai jam berapa, terus udah kayak gitu, pulangnya kapan,